Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan kalian menyaksikan video ini. Baiklah, untuk anak-anak kelas 8 kita mulai pembelajaran kita, yaitu bab pertama. Apa materinya? Yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Meyakini atau mengimani al-iman bi kitabillah wal mahabbah bil Quran. Tapi sebelum kita membahas ke materi inti, mari semua kita sama-sama niat untuk mendapatkan ridha Allah, mencari hidayah dari Allah. Niat dengan tulus, ikhlas. Silahkan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqa'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih biniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa ala jasadi wa ruh ala diniyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, meyakini kitab-kitab Allah. Apa saja kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Yang harus kita ketahui apa saja kitab-kitab Allah, diturunkan kepada siapa, kapan, nanti kita bahas selanjutnya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada manusia ini lewat para rasulnya bertujuan sebagai berikut. Tujuannya termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu wa manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan kitab itulah yahdi bihillah, Allah memberi petunjuk kepada siapa? Kepada manittaba, kepada orang-orang yang mau mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah, mengikuti subulas salam, jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah wa yukhrijuhum minaz zulumati, akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ilan nur bi'idnih, dengan izin Allah. Wa yahdihim, dan memberi petunjuk. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada mereka ila siratim mustaqim, kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dan ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada umat manusia lewat para nabi. 3 kitab sebelumnya itu diturunkan spesifik kepada satu kaum saja ya, tetapi Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia. Untuk kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kapan? Yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya sebelum masa Mesiah. Apa masa Mesiah itu? Sebelum Nabi Isa lahir. Jadi ketika Nabi Isa lahir berarti masa Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir berarti sebelum Masehi. Jadi 12 abad sebelum Masehi ini berarti sekitar 1200 tahun
sebelum Nabi Isa ada, sebelum Nabi Isa dilahirkan, Allah sudah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Nah, ini kitab Taurat. Bahasanya bahasa Ibrani. Taurat ini ditulis dengan bahasa Ibrani, sebagaimana yang Allah terangkan dalam Quran surat Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan telah sungguh kami anugerahi, kami kasihkan kepada Musa alaihissalam, yaitu kitab, agar apa? La'allahum yahtadun, agar mereka Bani Israel itu mendapat petunjuk. Kitab di sini maksudnya kitab Taurat. Lalu ajaran pokok dalam kitab Taurat itu jelas, hampir semua kitab itu yang pertama ajaran pokoknya yaitu tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan eksistensi Tuhan, yaitu Allah, esa, jadi tidak boleh mensekutukan. Kemudian ajaran pokok yang kedua yaitu an-nahi bisujudil asnam, jadi larangan untuk menyembah patung berhala. Kemudian juga larangan menyebut Allah dengan sia-sia, artinya bersumpah serapah, bersumpah mengatasnamakan Allah, sumpah palsu ya. Yang selanjutnya juga al-amru bi tazkiyati yaumis sabat, memerintahkan mensucikan hari Sabtu. Jadi keyakinan orang-orang Bani Israel dahulu, jadi pada zaman Nabi Musa itu mensucikan hari Sabtu, artinya dilarang di hari Sabtu itu, dilarang berburu, dilarang mencuri, dilarang memancing, dilarang membunuh di hari Sabtu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua, jadi al-amru bi birril walidain juga diperintahkan di dalam ajaran pokok kitab Taurat. Juga larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak-hak orang lain. Ini menjadi ajaran pokok kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, jadi 1000 tahun sebelum Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Secara otomatis Zabur itu dipakai Nabi setelahnya, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi syariat Zabur ini sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wa laqad fazzalna ba'dun nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan ada di bumi. Wa laqad faddalna, dan Tuhanmu juga telah memberikan keutamaan ba'dun nabiyyin, kepada sebagian para nabi, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Dengan cara apa? Wa atayna Dauda zabur, salah satunya dengan cara memberikan Daud itu kitab Zabur. Dan kitab Zabur ini ditulis dengan bahasa Kipti. Adapun ajaran pokoknya hampir serupa dengan ajaran pokok kitab Taurat. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil itu jelas diturunkan kepada Nabi Isa kapan? Yaitu pada abad 1 Masehi, sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan.
Dan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Allah telah memberikanku sebuah kitab yaitu Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini dalam Quran surat Maryam ayat 30 nih. Kitab Injil berbahasa Suryani awalnya ini. Nah, lalu ajaran pokok kitab Injil ya, namanya kitab Injil. Kitab Injil itu jelas sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulunya Injil, yaitu baik Zabur atau Taurat. Dan di dalam kitab Injil juga jelas sekali lagi ajaran pokoknya pertama yaitu jelas tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat ya. Sehingga dalam imani Kristen, karena ada tashih di Taurat, jadi membenarkan kitab Taurat, jadi imani Kristen itu Alkitab ada dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama atau Tanakh, disebut Tanakh, ini lebih kita sering dengan nama Taurat. Jadi orang imani Kristen itu memakai dua kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua yaitu kitab Injil. Jadi dua-duanya dipakai. Taurat benar atau tidak wallahu a'lam. Karena baik Zabur, Taurat, Injil, Allah tidak memberi jaminan akan terjaga segala isinya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kemudian menghapus beberapa hukum yang ada dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Di dalam kitab Injil juga menerangkan yang asli ya, Injil yang asli menerangkan bahwa secara spesifik bahwa akan ada nabi setelah atau rasul setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad dan menyempurnakan ajaran Nabi Isa. Oke, tadi kitab Injil itu ditulis dengan bahasa Suryani ya. Kemudian kitab Al-Quran, jelas ini kitab kita, yaitu diturunkan pada abad 7 Masehi, sekitar tahun 600-an ya, 611 sampai 632 Masehi, kepada Nabi Muhammad, jelas untuk kita semua, untuk semua manusia, sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab terdahulu, sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dan Allah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab yaitu Quran bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan juga sebagai pembenar, lima baina yadayhi, atas apa yang sudah lalu, yang ada yang sudah lalu ya, wa anzala taurata wal injil. Bagian dari lima baina yadayhi itu juga menurunkan Taurat dan Injil. Setelah diturunkannya Taurat dan Injil, jadi pembenar bahwa Al-Quran itu pembenar bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil. Selain kitab-kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Nanti kita bahas. Ajaran pokok Al-Quran jelas. Yang pertama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu akhlak, sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad itu liutamima makarimal akhlak. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran berisi tentang masalah ubudiyah, ibadah kepada Allah. Dan Al-Quran membahas masalah ibadah kepada Allah itu sebenarnya porsinya sedikit, sekitar 2,5% atau 25% lah, 75%-nya
Al-Quran lebih banyak membahas masalah muamalah, interaksi kita, hubungan kita kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Jadi masalah ibadah hanya dibahas sedikit. Al-Quran lebih banyak membahas masalah muamalah terhadap manusia. Kemudian Al-Quran juga ada bagian yang membahas masalah tarikh, sejarah, yaitu kisah-kisah orang atau umat-umat terdahulu. Al-Quran sendiri ditulis dengan bahasa Arab. Diturunkan itu tidak langsung satu buku itu. Jadi berangsur-angsur sesuai dengan konteks. Jadi berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran jumlahnya 114 ayat, dibagi menjadi 2 jenis, ayat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, dan surat Madaniyah diturunkan di kota Madinah, atau yang dikenal sebagai diturunkan setelah Kanjeng Nabi hijrah. Perbedaan kitab dan suhuf. Kenapa ada pembahasan suhuf? Karena dalam Quran itu ada satu ayat menyatakan ada suhuf. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, inna hadzal fi suhufil ula, catatan-catatan terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu catatan-catatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Allah menurunkan selain kitab kepada Nabi Musa, juga menurunkan suhuf. Kepada Nabi Ibrahim menerima sekitar 10 suhuf, dan Nabi Musa juga 10 suhuf. Perbedaan antara suhuf dan kitab, jelas kitab itu lebih lengkap, lebih terperinci, sedangkan suhuf itu hanya sebagai rangkuman. Kitab jelas sudah berbentuk buku, sedangkan suhuf itu masih bentuknya lembaran-lembaran. Lalu hikmah apa aja yang dapat kita dapatkan dari meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai mahabbah atas Al-Quran ini, mencintai Al-Quran? Yang pertama, jelas kitab-kitab itu akan memberikan petunjuk kepada manusia untuk menentukan mana jalan kebenaran dan mana yang salah. Juga memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu yang akan menjadikan kita sebuah pelajaran berharga, ya. Juga kita dapat mengetahui betapa Allah itu sangat besar rasa kasih sayangnya atas makhluknya. Ketika kita mengimani eksistensi kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, maka akan timbul rasa toleransi kita terhadap umat-umat manusia, terhadap orang-orang lain, kelompok-kelompok lain. Ini bagian-bagian dari hikmah. Selanjutnya, silahkan nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya. Soal-soal akan ada setelah tayangan video ini, kalian kerjakan, dicatat di kertas dan nanti dikumpulkan pas jadwal atau minggu kalian mengumpulkan tugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap belajar.
dan jaga kesehatan kalian.